Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati rahimakumullah, pada hari Ahad ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan dan juga keimanan yang merupakan nikmat-nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk bisa memanfaatkan kesehatan, kesempatan dan keimanan ini sebesar-besarnya untuk bekal kita menuju ke kampung akhirat kelak. Kita melanjutkan pembacaan ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bab ma jaa fil istisqa'i bil anwa'. Dados niki babe sakniki bab tentang menisbatkan itu ngarani turunnya hujan, al-istisqa, turunnya hujan bil anwa au bin nujum, oleh karena adanya bintang-bintang yang ada di langit. Niki soalnya bab Jawa niki napa mleh kok kapan niku wonten MotoGP napa nika? MotoGP napa Ajinomoto nika riyen teng Mandalika nika riyen kondang wonten sing saged ngendheke udan jari. Ning nggih bab pawang udan niki lak ket jaman riyin nggih pun kondang jebul saniki luwih mlebu TV. Nek riyen paling mboten mlebet TV. Riyen paling nek teng kampung kula niku sok-sok niku nek ajeng wonten pertandingan badminton niku riyen wonten sing mubeng-mubeng kula kinten ngopo to kaya mubeng-mubeng niku karo ngangkat-ngangkat tangan karo ngene-ngene. Kula iki sok takon kene anu sing ajeng main Mas niku bapak ini kok mubeng-mubeng napa niku? Ah ben raudan to Le. Oh. Ngene iki ta jebule. Nah, ternyata pawang hujan itu dipakai juga misalkan ketika pelantikan pejabat ini di Zimbabwe mboten teng mriki. Nek wonten teng mriki nggih niku alangan. Nah insyaallah nek teng Sleman iki nggih mboten enten. Nek teng mriku niku sok ana. Nah, kita waos Bapak Ibu, ayat yang pertama dalam surah Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah.
surat Al-Waqiah niki beberapa niku nggih disalahartikan, menyandarkan pembacaan surah Al-Waqiah ini aman. Nek maca surat Al-Waqiah kuwi mengko sugih. Wonten sing nanti mireng ngoten lho. Napa wonten surat sing nek diwaca marai kere wonten mboten? Nek maca surat anu engko iso warung mie ayame tutup, mboten enten napa. Nek menawi wonten nggih menika hadisipun lemah. Dados ampun kok cekelan kalih sing lemah-lemah. Pasien kula niku kathah cekelan kalih pang napa niku wit sing gapuk. Mula cekelan apa midak sing gapuk tiba. Mila nggih bab hadis nggih ampun cekelan kalian hadis ingkang boten sahih. Napa malih maknanipun surah Al-Waqiah menika berkenaan tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja. Mengke nek bumi niki pun diwolak-walik kali Allah Subhanahu wa taala. Terus kados surah Al-Mulk, surat Al-Mulk meniku sahih bahwa surah Al-Mulk sinten mawon tiyang ingkang maos surat Al-Mulk menika Al-Mulk mangke badhe nyelametkan sinten mawon ingkang maos saking siksa kubur. Ning nek maos khusus sebelum tidur menika tidak ada khusus hadis yang sahih le maca sadurunge turu mboten. Tangi turu dihangsal. Ora iso turu-turu ya oleh. Dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna, dan kalian membalas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, annakum tukadzibun, akan tapi kalian mendustakan. Niki maknane pripun? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Para ahli tafsir ini menjelaskan demikian. Yang dimaksud rezeki di ayat ini adalah hujan. Dan memang secara umum yang namanya hujan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau hujannya itu turunnya di Arab, Bapak Ibu. Di Arab itu hujan itu dalam setahun mungkin tidak sampai 10 kali. Tidak sampai 10 hari ada hujan. Jarang sekali. Nek di tempat kita kan udan meneh walah jan, udan meneh. Padahal hujan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengatakan annakum tukadzibun, tapi kalian dustakan. Maksudnya ngeten, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di zaman jahiliyah orang-orang itu
orang-orang jahiliyah. Kalau turun hujan, mereka mengatakan, oh lah kayak ono bintang anu muncul di sana ketok. Kayak sing marake udan. Allah katakan, annakum tukadzibun. Yo jangan kalian dustakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena hujan itu nikmat yang nurunkan dari Allah. Allah turunkan hujan, jangan sampai hujan ini disandarkan kepada selain Allah. Tidak boleh menyandarkan hujan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Yang bisa menurunkan hujan, yang bisa menghentikan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengaku bisa nahan hujan, bisa nurunkan hujan, maka sudah pasti tidak betul. Nabi Muhammad mawon riyen itu tidak bisa kok mengatakan kalau seperti orang sekarang luwih ampuh saking Nabi Muhammad. Jadi langit itu kayak AC, remote-nya yang megang saya, nek tak unggahke tak donke, enak sekali kayak gitu. Nggak mungkin Bapak Ibu, nggak mungkin. Ya wong jane itu teng Mandalika itu mandek udane memang pun wayahe mandek. Ora usah dikelintingi nganggo apa, mandek dhewe niku. Apalagi pakai ritual-ritual yang katanya memanggil dewa-dewa ini, tentu kalau dari perspektif agama Islam keliru. Yang hebat ono sing belani, oh Islam tidak melarang seperti itu. Lah wong pendeta Kristen mawon, silakan lihat di YouTube, itu aja mengecam itu adalah tradisi pagan. Pagan itu nek bahasa kita jahiliyah. Yang mereka masih percaya dewa-dewa. Di Yunani ada dewa itu, kata pendeta itu keliru. Ngono kok ana wong Islam sing belani. Saking sahabat Abu Malik Al-Asy'ari wonten Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara dari umatku yang merupakan kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah itu bukan berarti pelakunya dari orang Islam itu otomatis masuk Islam, tidak demikian, keluar dari Islam tidak demikian. Akan tetapi perilaku ini perilaku jahiliyah disamakan dengan perilakunya orang jahiliyah, ini merupakan celaan. Celaan itu jangan melakukan seperti ini. Pelakunya dicela. Nek basa Jawa ini nopo nggih celaan niku nggih. Mboten kok nganggo celak lho. Jadi dilarang untuk mengikuti orang-orang jahiliyah. La yatrukuhunna. Dan umatku ini ada yang tidak bisa meninggalkan perilaku jahiliyah itu. Ada 4 perkara yang umat Nabi Muhammad tuh isih katutan perkara-perkara napa niki jahiliyah. Tapi bukan berarti pelakunya itu otomatis musyrik, otomatis kafir, mboten. Akan tapi yang melakukan ini pelaku dosa. Nah, kita kalau menyebutkan perilaku ini adalah perilaku dosa, diancam dan neraka, kita tidak memvonis orang itu mesti masuk neraka. Tidak demikian. Tapi kita beritahukan ancaman siksa neraka bagi pelakunya. Niku ancaman. Apakah pasti masuk neraka? Belum tentu, Pak. Karena nanti bisa tobat, bisa karena diampuni dosa-dosanya selama bukan syirik. Dosa-dosa
bisa diampuni dosa-dosa kecil ya, dengan puasa kita, dengan qiyamul lail kita bisa diampuni. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan mengancam dosa ini dengan neraka, maksudnya kalau tidak bertobat tetap dihitung sebagai dosa dan diancam neraka, meskipun Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa tersebut dan tetap bisa mengancam dosa tersebut. Kalau tidak dikafarat dengan amal soleh ataupun tidak dikafarat dengan siksa kubur, tetap sampai ke neraka. Tapi tidak memvonis pelakunya mesti masuk neraka, tidak ada. Tidak ada yang bisa memastikan si A mlebu neraka, si B mlebu surga, itu mboten enten. Kecuali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nek saniki napa tesih wonten sing pikantuk wahyu? Nek wonten sing ngaku pikantuk wahyu, berarti niku nggih dibisiki jin. Ndak mungkin wahyu turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa mawon? Yang pertama, fahru bil ahsabi, berbangga dengan keturunan. Kula niki turunane Kiai Slamet misal. Turunane Kiai Slamet Solo rada ra penak niku. Soale Kiai Slamet teng Solo niku wujude kebo bobule. Nggih rada rapi. Nah, mula riyen nggih ngoten niku Pak AR Farudin niku ngoten. Lho, Pak AR iki kok kan pun wangun menawi Kiai Haji AR Farudin. Wah, mboten Mas. Soale nek diundang kiai niku kula nggih radi pripun ngoten. Amargi teng Solo niku menawi disebut kiai niku wujude sanes menungso ngoten nek riyen. Tuh tawaduknya Pak HR dulu. Maksudnya ben ra usah diundang kiai. Tapi diundang Pak HR Farudin tidak mengurangi derajat kemuliaan keutamaan beliau sebagai berbangga dengan nasab. Nasab itu bukan untuk dibangga-banggakan dan merendahkan yang lain, tetapi untuk dikenal. Fulan bin Fulan bin Fulan, biar dikenal, tapi tidak untuk dibangga-banggakan. Misalkan tadi saya Bani Singo di Mejo misalkan, napa Singo teng pundi melih niku bukan untuk iki ning ra Bani Farudin berarti turunane kiai. Ndak jamin, tidak jaminan mbah ne kiai putune ya mesti dadi mboten jamin. Ndak ada jaminan sama sekali. Bahkan saya masih ingat waktu itu Pak Syukrianto AR Fahrudin ketika Syawalan Bani Fahrudin itu mengatakan, nggih Bani Fahrudin ini bukan untuk bangga-banggaan. Wong namanya iman itu mboten nurun. Mbahne kiai putune sing ditunjuk putu-putune niku ya rada ana sing maca Qur'ane mon tesih grodal-gradul. Ora mesti kok turunan kiai mesti dadi ndak demikian. Nek ora sinau ya padha. Makanya itu motivasi. Yuk, iman itu tidak nurun, tapi sinau. Nek ora sinau padha ae. Ora ana nilainya. Turunane Mbah Farudin tidak ada nilainya. Yang kedua, tradisi jahiliyah adalah watta'nu fil ansab. At-ta'an fil ansab, mencela keturunan. Ini kebiasaan jahiliyah dulu. Oh pancen turunane wong elek ngene. Seperti itu juga tidak boleh. Yo mbahne putune
enggak ada sangkut pautnya. Bahne biyen gendho ini sakniki pun angel. Anane napa niku? Preman tani. Riyen gendho tenan niku. Oh, mbahne biyen ning pasar masyaallah. Tapi putune mboten enten hubungane. Jangan sampai iki lho. Putune preman pasar tempel misalnya. Enggak, jangan demikian. Ini tidak diperbolehkan yang seperti ini. Putune sekolah teng SD Dombar ngaji, alhamdulillah, tapi jangan dibully. Karena itu adalah perkara jahiliyah. Wal istisqa'u bin nujum, dan menganggap bahwa turunnya hujan itu karena bintang-bintang di langit. Padahal tidak demikian. Bintang-bintang di langit niku ajeng muncul ajeng boten muncul juga tidak bisa memastikan. Wong dia ini cuma makhluk. Makhluk pun tidak punya akal dan pikiran seperti manusia. Tidak bisa. Malaikat Allah Subhanahu wa taala pun hanya yaf'alu bima yu'maru, hanya melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang keempat, wan niyahatu 'alal mayyiti, dan meratapi jenazah. Jadi kaum muslimin itu tidak boleh meratapi jenazah. Imam Syafi'i rahimahullah itu menyatakan bahwasanya termasuk di antara ulama-ulama salaf, bahkan para sahabat itu menyatakan bahwa ini ringan, bahwa ijtima' kumpul-kumpulnya orang-orang di rumah si mayit setelah dikuburkan minan niyahah, itu adalah termasuk niyahah atau meratapi kematian. Makanya dulu Al-Imam Syafi'i itu tidak pernah gelar 4 hari kematiannya siapa, enggak pernah. Enggak ada. Tak gawe papat soalnya mboten ben nek mriki 3, 7 niku mulo papat niki mboten enten yang mriki. 6 dino kan mboten enten. Imam Syafi'i enggak. Karena dulu para ulama salaf itu menganggap setelah dikuburkan kumpul-kumpul ini minan niyah, itu padahal enteng. Kalau dulu kebiasaan jahiliyah itu kalau ada yang kematian itu wonten sing ngeplaki awake ya, ngeplaki ndase, wonten sing nyuwek-nyuwek kelambine. Nek sing nyuwek kelambine ibu-ibu ane repot. Mboten dadak tuku meneh itu lho. Terus ISIS, padahal ISIS dilarang sekarang ya. Ya tentu tidak boleh. Sing disuwek ning nggon sikile ngisor, bukan ndure Bu. Minan niyah itu tidak boleh. Sedih, nangis ya boleh. Rasulullah SAW itu ketika anaknya Ibrahim meninggal, Rasulullah itu anaknya 3 orang laki-laki meninggal usianya di bawah 2 tahun semua. Itu beliau gendong anaknya sebelum dikubur itu nangis, keluar air mata dilihat oleh para sahabatnya. Ningung nangis dong. Yang tidak boleh itu sampai nama bengok-bengok. Ini tidak boleh. Pemneh kok sampai mukul-mukul awake, sampai narik-narik bajunya, ini tidak boleh di dalam agama Islam. Wong tenang wae ngopo nyuwek-nyuwek. Wong dilit meneh nyusul tenang wae. Ora suwe ya. Ana sing 5 tahun, ana sing 10 tahun, ana sing 20 tahun ning mesti nyusul ngopo dadakan. Tenang wae. Kula alhamdulillah kapling kula pun disiapke. Yo pun daftar kula teng
pemakaman Muhammadiyah di Donomulyo, pemakaman Muslim di Donomulyo nang golek lumbuya kapling bisa daftar ke Husnul Khotimah PKU Muhammadiyah Jogja maupun Gamping. Wah ini kok jauh? Nggih mboten napa-napa wong ora nganggo mulih kok saka Donomulyo terus rene. Mboten mulih-mulih niku sing dikubur pun tetep teng mriko. Sing bolak-balik niku sing urip. Dadi adoh ya ora apa-apa, ora kudu ben napa mriko ya nek selo pengin ndongake mriko karo ngeling-eling kita ini mau ke situ, nah itu sunnah. Jadi sunnah ziarah kubur itu tudzakirukumul maut, mengingatkan pada kematian. Nek ndongake ora kudu ning makam. Ndak harus. Ndongake dari rumah bisa. Dari masjid sangat bisa, ndak masalah. Doakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Basa Jawa nggih angsal. Ya Allah, mugi-mugi dosa-dosa bapak, dosa-dosa kula diampuni. Bisa. Bahasa Indonesia bebas. Demikian. Tapi kalau kirim Al-Fatihah, nah ini agak masalah. Maksudnya gimana kirim Al-Fatihah itu? Kirim Al-Fatihah itu maksudnya adalah ngirim pahala bacaan Al-Fatihah. Jadi maksudnya para ulama yang membolehkan bacaan Al-Fatihah itu, saya kalau baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin dan seterusnya, itu ada pahalanya, optimis ada pahalanya. Pahalanya ini dikirim ke orang tuanya. Ulama yang lain tidak sepakat, tidak sampai. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah ngirim Al-Fatihah untuk istrinya, juga nggak pernah. Ngirim Al-Fatihah untuk anaknya juga nggak pernah. Dan ini yang dipilih oleh Muhammadiyah, bahwa ngirimkan pahala bacaan itu tidak sampai. Tapi ada ulama yang mengatakan sampai. Maka ini bab perbedaan di antara para ulama, ya, tidak terus bab syirik napa mboten syirik mboten, tapi ini perbedaan fikhiyah. Tetapi kita sampaikan bahwasanya menurut Muhammadiyah yang lebih kuat itu adalah mengirimkan doa, langsung mendoakan, bukan ngirim Al-Fatihah. Nopo optimis mesti nek maca Al-Fatihah ini untuk pahala. Urung mesti Bapak Ibu. Enggak ada yang bisa memastikan bacaan kita ini pasti ada pahalanya. Apalagi dikirimkan. Wong awake dhewe pahalane sing kurang kok. Dosane wae isih ana lah, aja akeh lah. Ora penak no. Ya nonton lah Bu. Tapi nek ngerasa dosane akeh niku malah sae. Sing boten sae niku nek ngerasa pahalane wis oke, niku sing masalah niku. Nek sing sae niku ngerasa dosane tesih kathah. Kebak ya mungkin di nek pun kebak berarti mungkin di toke. Ini ngagem napa istighfar. Mila niku Lailatul Qadar. Kesempatan nih masih 2-3 tahun ini masih ada kesempatan. Aisyah itu ketika bertanya Rasulullah, kalau pas Lailatul Qadar itu nopo sing diwaos? Rasulullah mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang enggak sholat bisa baca doa itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemberi maaf dan menyukai memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Diulang-ulang terus sambil melakukan aktivitas, misal masak, menyiapkan sahur, atau sambil duduk liar-liar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Tapi doa ini bukan doa khusus bar tarweh sing diwaca ini ndak, bukan doa khusus. Saat durunge tarweh ya oleh, saat durunge isya ya oleh, bar witir ndak ada masalah. Itu mutlak diperbanyak doa itu. Suatu ketika mengimami sholat subuh di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu di luar Mekah. Kemudian beliau menghadap kepada para jamaahnya, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian mengetahui apa yang baru saja difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tentu yang lebih mengetahui. Dan ini dalil bolehnya kultum atau ceramah sesudah salat fardu. Karena Rasulullah beberapa kali mengimami salat, kemudian balik, kemudian menyampaikan nasihat. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Rasulullah, pagi ini, habis subuh ini, di antara hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan hadis qudsi, firman Allah yang tidak masuk dalam Al-Qur'an. Pagi ini di antara hambaku ada yang mu'minun bi, beriman kepadaku, wa kafirun bi, dan ada yang kufur kepadaku. Fa amma man qala, sinten mawon ingkang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, hujan ini turun karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fadzalika mu'minun bi, maka inilah orang yang beriman kepadaku. Wa kafirun bil kaukab, dan mengkufuri bintang-bintang. Maksudnya bukan bintang-bintang menurunkan hujan, tapi Allah yang menurunkan hujan. Wa amma man qala, la sinten sing disebut kufur, mutirna binaui kada wa kada, ini turun hujan karena bintang anu dan bintang anu, karena remote-nya Mbak Dewi atau Mbak Dwi, maka ini adalah kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengatakan hujan turun karena Mars kelihatan, atau karena bintang persegi telu, persegi papat, persegi panjang. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita katakan hujan turun karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang agama Islam ini, Bapak Ibu, ini adalah istislam lillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan. Pokoknya sekecil apapun, meskipun itu syirik kecil, seperti tadi syirik kecil, misalkan kalau para ulama itu menyebutkan meskipun jimat itu masuk syirik, tapi masuknya syirik kecil. Ben ora kudanan kui nguncalno celana dalam, misalkan ya, niku misal to ana sing syarate nek mergo syarate dukun, nah itu syirkul akbar, percaya dengan dukun. Tapi kalau dia punya ini anu ben duncalke anu cawet ning dhuwur gendeng ben aja kudanan, maka ini walaupun syirik, tapi syirik kecil tetap kita hindari. Karena ndak mungkin apa hubungane kathok karo udane piye lho. Ning yo ana sing ngoten iki ya wonten. Nggih wonten. Maka untungnya kita ini ngaji di sini. Kita pejabat sing
bukan kata yang pawang hujan di Mandalika itu kan ya dia disewa oleh orang ya wong duit lah. Nek wong ora duit ngopo nyewa pawang hujan urung mesti dadi ya. Oh, kita ini alhamdulillah ngaji di sini ya. Di gedung dakwah Muhammadiyah Mororejo ini alhamdulillah orang sing nguncalke sempak mboten enten. Ontene namung Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga hujan ini turun sebagai rahmat bagi kami. Demikian yang sudah saya sampaikan. Ya, moga-moga habis ini ada bazar dan lain sebagainya untuk bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan siapapun yang berpartisipasi memberikan bantuannya semoga diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.